Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afin Said dari kelas Manajemen B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintahan Indonesia dalam mengatasi dampak COVID-19. Beberapa negara di dunia menghadapi masalah pandemi COVID-19, di mana salah satu dampak dari pandemi ini adalah di bidang ekonomi. Perekonomian setiap negara mengalami penurunan. Hal ini juga dialami oleh Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk kembali mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19. Dan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia yaitu mengeluarkan kebijakan stimulus. Sebelum saya melangkah ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Itulah pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan beralih ke topik pembahasan, yaitu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak COVID-19. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah wabah virus COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus, yaitu stimulus fiskal, non-fiskal, dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang usaha, bisnis, pajak, dan lainnya. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Koordinasi tersebut telah melahirkan sejumlah keputusan. Pada tanggal 19 Maret 2020, Bank Indonesia telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5% ke 5,4%, menjadi 4,2% hingga 4,6%. Untuk mengurangi dampak negatif yang lebih besar, 3 stimulus yang diberikan berpengaruh terhadap beragam sektor yang ada di masyarakat. Yang pertama, stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Stimulus fiskal berkaitan dengan beberapa kebijakan seperti yang pertama, pembebasan sementara pajak penghasilan atau PPA 21 selama 6 bulan untuk pekerja industri pengolahan. Dengan begitu, hal ini dapat mempertahankan daya beli pekerja yang bekerja di sektor industri. Peraturan ini berlaku mulai April hingga September 2020. Yang kedua, penundaan pembayaran pajak penghasilan impor atau PPA pasal 22 selama 6 bulan. Relaksasi ini diberikan untuk 19 sektor tertentu. Wajib pajak untuk kemudahan impor tujuan ekspor, serta wajib pajak KITE untuk industri kecil menengah. Peraturan ini berlaku mulai April hingga September 2020. Yang ketiga, pengurangan pajak penghasil atau PPA pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang cash flow bagi industri dengan penundaan pajak hingga Rp 4,2 triliun. Yang keempat, pembebasan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk 10 destinasi wisata dan 33 kota kabupaten.
Peraturan ini berlaku mulai April hingga September 2020. Yang kelima, percepatan penyaluran untuk bantuan sosial, subsidi untuk perumahan rakyat, serta implementasi kartu prakerja. Yang keenam, diskon tiket penerbangan hingga 50% untuk setiap 25% kursi bagi pesawat yang dari dan menuju 10 tempat wisata utama. Untuk hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kocek hingga Rp 300 miliar dari dana APBN. Yang ketujuh, asuransi dan santunan bagi para tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang terkena virus corona, dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 3 triliun hingga Rp 6,1 triliun. Yang kedelapan, relaksasi restitusi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat selama 6 bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu likuiditas perusahaan yang terkena wabah virus COVID-19. Dengan nilai restitusi mencapai Rp 1,97 triliun, peraturan ini telah berlaku mulai April hingga September 2020. Selanjutnya, stimulus non-fiskal yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Stimulus non-fiskal dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan dapat membantu kegiatan ekspor dan impor tetap berjalan di tengah wabah. Yang pertama, percepatan proses ekspor dan impor bagi para pelaku usaha yang memiliki reputasi baik. Yang kedua, proses percepatan ekspor impor dengan National Logistic System. Yang ketiga, penyederhanaan atau pengurangan untuk larangan terbatas pada 749 dari 1357 total barang menurut kode HS. Dengan begitu, hal ini diharapkan dapat membuat kegiatan ekspor berjalan lancar dan meningkatkan daya saing ekspor. Yang keempat, penyederhanaan atau pengurangan larangan terbatas impor bagi perusahaan yang berstatus sebagai produk dengan produk pangan strategis, produsen dan komoditi hortikultural, obat, hewan dan bahan obat serta makanan. Selanjutnya, stimulus sektor keuangan. Sejumlah stimulus telah dikeluarkan untuk membantu sektor ekonomi, seperti yang pertama, OJK mengeluarkan kelonggaran bagi emiten untuk melakukan buyback saham tanpa melakukan mekanisme rapat umum pemegang saham. Yang kedua, kelonggaran restrukturisasi kredit dari OJK. Yang ketiga, relaksasi pembayaran untuk iuran program jaminan sosial pada tenaga kerja yang bekerja di sektor yang terkena dampak COVID-19. Yang keempat, ketentuan BI untuk underlying transaksi bagi para inspektor asing diperluas, sehingga mampu memberikan alternatif untuk melindungi nilai kepemilikan rupiah. Yang kelima, penurunan pada suku bunga acuan Bank Indonesia 50 BPS dan giro wajib minimum rupiah maupun valuta asing.